Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 4 kekongruenan dan kesebangunan part 3. Ini adalah materi pertemuan ketiga semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Ini ada 4 bangun yang sebangun. Yang pertama adalah segitiga yang sebangun, rumusnya CE banding CB, sebanding dengan CD banding CA, dan sebangun dengan DE banding AB. Ini untuk minggu kemarin sudah. Kemudian nomor 2, segitiga yang sebangun juga, cuman posisinya berbeda. Jadi perbandingannya adalah A banding B sama dengan F banding D sama dengan C banding E. Ini juga pertemuan kemarin sudah. Kemudian yang ketiga ada segitiga siku-siku atau kesebangunan pada segitiga siku-siku. Di sini ditarik garis tinggi AD, jadi rumusnya AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Kemudian AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Dan AD kuadrat sama dengan BD dikali DC. Kemudian yang keempat, ini ada trapesium, sebangun juga. Jadi rumusnya adalah EF dikali AD, EF dikali AD sama dengan AE dikali DC ditambah dengan DE dikali AB. Atau untuk mencari nilai EF bisa jadi menjadi EF dikali BC sama dengan FB dikali DC ditambah CF dikali AB. Dan lebih cepat mencari nilai EF dengan AE dikali CD ditambah ED dikali AB dibagi AD. Oke, sekarang kita mulai yang ketiga. Kesebangunan segitiga siku-siku A, B, C yang siku-siku di titik B. Jadi, lebih jelasnya BD itu yang di tengah atau garis tinggi itu sama dengan DA dikali DC. Kanan ke kiri. Kemudian BA kuadrat dari A ke D dikali A ke C. Kemudian BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Contoh soalnya. Di sini ada segitiga siku-siku ABC di siku-siku di C. Kemudian ditarik garis tinggi CD dengan panjang AD 9 cm dan DB 16 cm. Nah, panjang AD adalah apakah 12, 14, 15, atau 20? Dan soal ini pernah muncul di UNBK tahun 2019. Dan soal UN. Nah, pembahasannya AC kuadrat sama dengan AD dikali AB. Berarti sama dengan 9 dikali 25. Jadi AC-nya akar dari 9 kali 25. Sama dengan akar 3 kali 3 kali 5 kali 5. Kembar 2 keluar 1 berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi panjang AC sama dengan 15 cm. Jawaban poin C. Kemudian kesebangunan pada segitiga siku-siku lagi jika segitiga PQR siku-siku di R dengan panjang PR 12 cm dan PS sama dengan 6 cm, tentukan luas segitiga QSR. Jadi pembahasannya adalah PR kuadrat sama dengan PS dikali PQ
kemudian PR-nya 12 kuadrat, kemudian PS 6, berarti 12 kuadrat sama dengan 6 dikali PQ. 144 sama dengan 6 kali PQ, berarti PQ-nya 144 dibagi 6 sama dengan 24. Kemudian lanjutan pembahasannya, SQ sama dengan PQ dikurangi PS, berarti 24 dikurangi 6 sama dengan 18 cm. Jadi RS kuadrat sama dengan SP dikali SQ sama dengan 6 dikali 18. Jadi RS-nya akar dari 6 kali 18. Dikecilin menjadi akar dari 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 3. Kemudian RS-nya kembar 2 keluar 1 berarti 2 kali 3 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Jadi luas segitiga QSR adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah kali SQ dikali SR. Jadi setengah kali 18 dikali 6 akar 3 sama dengan 54 akar 3 cm persegi. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan gambar trapesium ABCD berikut, tentukan panjang sisi EF. Panjang sisi EF. Perhatikan ukurannya. Nah, pembahasannya, karena CY sejajar DA, maka panjang CX sama dengan 2 dan CY juga sama dengan 5. Jadi segitiga CXF sebangun dengan segitiga CYB, maka perbandingannya adalah CX banding CY sama dengan XF banding YB. Jadi 2/7 sama dengan XF per 7. Kemudian dikali silang, maka XF-nya menjadi 2. Jadi EF sama dengan EX ditambah XF. Jadi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi panjang sisi XF adalah 2 dan EF sama dengan 9 cm. Kemudian contoh yang keempat, perhatikan gambar trapesium ABCD berikut. Tentukan panjang sisi DC, AF, FG, dan GB. Oke, perhatikan gambarnya. Pembahasannya. Karena segitiga AEF sebangun dengan segitiga ADC, maka berlaku perbandingannya AE banding AD sama dengan AF banding AC sama dengan EF banding CD. Kemudian masukkan angka-angkanya, berarti 6/14 sama dengan AF per AF ditambah 12, kemudian sama dengan 4 per CD. Nah, untuk mencari AF, berarti 6/14 sama dengan AF per AF ditambah 12, kemudian kali silang menjadi 14 AF sama dengan 6 AF ditambah 72. Maka ketemu 8 AF sama dengan 72 dan AF sama dengan 72 dibagi 8 sama dengan 9 cm. Jadi panjang sisi AF sama dengan 9 cm. Kemudian lanjutannya adalah mencari sisi DC. Perbandingannya 6/14 sama dengan 4 per DC. Kemudian dikali silang menjadi 6 DC sama dengan 14 dikali 4 sama dengan 56. Jadi DC sama dengan 56 dibagi 6 sama dengan 9, sepertiga cm. Nah, karena segitiga CFG sebangun dengan segitiga CAB, maka berlaku CF banding CA sama dengan CG banding CB sama dengan FG banding AB. Jadi kita masukkan angka-angkanya menjadi 12 banding 21 sama dengan 10 banding CB dan FG banding 24. Kemudian untuk mencari CB berarti pakai perbandingan yang 12/21 sama dengan 10 per CB. Kemudian dikali silang, 12 CB sama dengan 21 kali 10 sama dengan 210, maka CB-nya sama dengan 210 dibagi 12 sama dengan 17,5. Jadi panjang GB sama dengan CB dikurangi CG sama dengan 17,5 dikurangi 10 sama dengan 6,5. Jadi panjang sisi CB 17,5 dan sisi GB sama dengan 6,5 cm. Nah, untuk mencari FG pakai perbandingan 12/21 sama dengan FG per 24 kemudian dikali silang dan kita mendapatkan panjang FG sama dengan 13,7. Jadi panjang FG sama dengan 13,7. Itu baris terakhirnya salah ya. Kemudian kesebangunan pada trapesium, perhatikan trapesiumnya. Jika ada trapesium seperti ini, maka pola
atau rumusnya bisa 3 macam. Yang pertama, untuk mencari yang tengah berarti AD ditambah BC, artinya A kali D ditambah B kali C, kemudian dibagi dengan A ditambah B, itu untuk mencari yang tengah. Nah, kemudian untuk mencari yang atas dan bawah, kita pisahkan lagi. Untuk mencari yang atas berarti sisi C itu sama dengan D dikali A kuadrat per B kuadrat. Kalau mencari yang bawah atau D sama dengan C dikali B kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, kemudian ada trapesium yang di diagonal-diagonal dihubungkan, kemudian ada garis C dan perbandingan ZX dengan catatan A berbagi B atau A banding B itu diketahui. Berarti rumusnya untuk mencari panjang C sama dengan BY dikurangi AX, artinya B kali Y dikurangi A kali X ditambah X, dibagi X ditambah Y. Untuk lebih jelasnya, kita coba ke contoh atau lebih tepatnya rumus yang lebih jelas lagi. Kesebangunan pada trapesium ABCD, perhatikan gambar. Di sini jika mencari EF, rumusnya DC dikali AE ditambah AB dikali DE dibagi AE ditambah DE. Atau boleh jadi EF sama dengan CD dikali BF ditambah AB dikali CF dibagi CF ditambah BF. Oke, perhatikan tempatnya atau posisinya, jangan memperhatikan hurufnya. Oke. Kemudian yang trapesium ABCD yang sebelahnya itu jika AE sama dengan EC atau AE banding EC itu 1:1, maka EF-nya sama dengan setengah dikali AB dikurangi CD. Untuk lebih jelasnya, kita kasih contoh dan pembahasannya. Perhatikan gambar di samping. Trapesium ABCD, kemudian tentukan panjang EF. Nah, berarti EF rumusnya adalah BC dikali EA ditambah AD dikali EB dibagi AE ditambah BE. Atau 5 kali 3 ditambah 9 kali 7 dibagi 3 ditambah 7. Berarti 15 ditambah 6, 3 dibagi 10. Sama dengan 78 dibagi 10 sama dengan 7,8. Jadi panjang EF sama dengan 7,8 cm. Nah, kemudian contoh yang kedua dan pembahasannya juga, perhatikan gambar di samping trapesium ABCD dengan EF di situ. Tentukan panjang EF. Jadi EF-nya sama dengan setengah kali AB dikurangi DC. AB-nya 20 dikurangi 12 berarti 8, kemudian dikalikan setengah. Jadi sama dengan 4, jadi panjang EF sama dengan 4 cm. Nah, sekarang kesebangunan pada persegi panjang. Nah, perhatikan ini ada foto berbingkai. Nah, bingkai foto sebangun dengan fotonya. Nah, jadi tentukan nilai X-nya. Sketsa gambar seperti ini berarti jarak foto dengan bingkainya kanan, kiri, atas itu sama. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Sedangkan panjang bingkai itu 36 cm dan lebar bingkai atau alas bingkai 48 cm. Nah, tentukan nilai X atau lebar. Nah, di sini jawab alas bingkai berbanding alas foto akan sama dengan tinggi bingkai berbanding tinggi foto. Alas bingkainya 48, alas fotonya 42. Nah, kenapa 42? Nah, karena kanan dan kiri ada 3 dan 3. Berarti jika panjang bingkai itu 48, berarti bukan X-nya. Alas fotonya 42. Kemudian tinggi bingkai 36 banding tinggi foto. Kemudian kali silang. Jadi tinggi foto sama dengan 42 dikali 36 dibagi 48 sama dengan 31,5 cm. Jadi X-nya sama dengan 36 dikurangi 3 ditambah 31 setengah. Berarti 36 dikurangi 34 setengah sama dengan 1,5 cm. Nah, kemudian kita sampai ke LKPD 3, kesebangunan part 3. Soal nomor 1, perhatikan gambar. Di sini ada segitiga ABC, siku-siku di A, kemudian ditarik garis tegak lurus dari A atau garis tinggi jadi AD. Panjang CD ada 6 cm dan panjang BD sama dengan 24 cm.
Nah, tentukan panjang AD. Apakah 12, apakah 14, 16, atau 18? Kemudian soal yang nomor 2, perhatikan gambar segitiga siku-siku KLM, kemudian ditarik garis lurus, tegak lurus dari M ke N yang tegak lurus dengan sisi KL, dengan panjang KN 15 cm dan panjang NL 10 cm seperti gambar. Nah, maka tentukan panjang LM. Apakah 5 cm, atau 5 akar 2, atau 5 akar 5, atau 5 akar 10 cm? Silahkan dicari. Kemudian soal yang nomor 3, perhatikan gambar segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di A, kemudian ditarik garis tinggi AD yang tegak lurus dengan sisi BC dengan panjang CD 9 cm dan panjang BD 4 cm. Nah, tentukan panjang sisi AD. Apakah 4 cm, 5 cm, 6 cm, atau 7 cm? Soal nomor 4, perhatikan trapesium ABCD dengan EF di situ. Panjang CD 7 cm, CF 6 cm, FB 4 cm, dan AB 12 cm. Maka panjang EF adalah 9, 10, 11, atau 12. Silahkan dihitung. Kemudian soal nomor 5, perhatikan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, dan ditarik garis tinggi BD yang yang tegak lurus dengan garis AF, AC, dengan panjang AD 27 cm dan CD 48 cm. Maka panjang AB adalah AB yang dicari apakah 42, 43, 44, atau 45 cm. Soal nomor 6, perhatikan trapesium ABCD, di situ ada EF di tengah. Kemudian panjang DE 4 cm, panjang EA sama dengan panjang DE berarti 4 cm juga, kemudian DC 12 cm dan AB 18 cm. Maka panjang EF adalah apakah 13, 14, 15, atau 16 cm. Kemudian soal yang nomor 7, perhatikan trapesium ABCD, di situ ada EF di tengah, panjang DC 12 cm dan panjang AB 26 cm. Jika titik E dan F masing-masing titik tengah AC dan BD, maka tentukan panjang EF. Apakah 5 cm, 6 cm, 7 cm, ataukah 8 cm? Perhatikan gambar nomor 8 berikut. Diketahui trapesium ABCD seperti gambar DC 15 cm, AB 27 cm, CF 2x cm, dan FB 3x cm. Maka tentukan panjang EF apakah 17,8, 18,4, 18,8, ataukah 19,8 cm. Kemudian soal nomor 9, perhatikan trapesium berikut dengan panjang DC 14 cm, AD 26 cm, dan ada titik E dan F masing-masing titik tengah AC dan BD. Maka tentukan panjang EF. Apakah 5 cm, 6, 7, ataukah 8 cm? Ini sangat gampang banget. Soal yang nomor 10, perhatikan trapesium PQRS, di situ ada TU di situ. Dengan PQ 10 cm, PT 2 cm, TS 3 cm, dan SR 25 cm. Nah, tentukan panjang TU. Apakah 14, 15, 16, ataukah 18 cm? Soal yang nomor 11. Perhatikan di situ ada foto berbingkai yang tingginya 20 cm, panjangnya atau alasnya 30 cm, kemudian lebar X bawah dan atas, kanan dan kiri sama jaraknya adalah 3 cm. Bingkai foto sebangun dengan foto. Kemudian tentukan nilai X, apakah 1 cm, 2 cm, 3 cm, ataukah 4 cm. Ini pelajaran yang kemarin.
Kemudian soal yang nomor 12 atau soal yang terakhir, ini hampir sama dengan yang nomor 11. Foto berbingkai dan bingkai foto sebangun dengan fotonya. Maka panjang bingkai berapa dan nilai X-nya berturut-turut berapa? Nah, dengan lukisan di panjang atau apa itu namanya? Lebar bingkai 108 cm, panjang bingkai yang ditanyakan, kemudian lebar lukisan itu 90 cm, dan panjang lukisan 120 cm. Nah, jarak antara atas, kanan, dan kiri 9 cm. Oke, silahkan dicari, kalian pasti bisa. Nah, kerjakan LKPD 3 kesebangunan part 3, tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal pembelajaran tatap muka matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.